melakukan cross reference untuk memperoleh informasi yang kalian butuhkan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat database di CMD, mulai dari pembuatan database, tabel, sampai dengan memasukkan data atau record pada tabel, dan juga caranya mengupdate dan mendelete data pada tabel. Untuk membuat database di CMD diperlukan sebuah aplikasi yang bernama SAMPP. Kalian bisa mendownload SAMPP melalui link yang ada di deskripsi, kemudian menginstal seperti biasa dan ikuti petunjuk layar ya. Biasanya folder instalasi SAMPP akan terletak pada partisi C dengan folder yang bernama SAMPP. Nah, di sini di C. Nah, kebetulan saya mempunyai SAMPP 2 di lokal disk C dan di lokal disk D. Nah, biasa saya ngoding di lokal disk D. Tutorial kali ini untuk membuat database saya menggunakan di lokal disk C. Kalian buka SAMPP, kemudian scroll pada menu SAM Control, klik 2 kali, kemudian Start, menu Apache dan MySQL. Berhubung kita hanya membuat database, kalian bisa men-start di bagian MySQL-nya saja di sini. Setelah itu, kalian buka CMD atau command prompt melalui start menu. Di sini kita minimize dulu. Nah, bisa window R, kemudian CMD, atau juga bisa dicari command prompt. Nah, ini kita gunakan yang CMD di window R saja. Kemudian klik OK. Nah, kita bersihkan dulu layarnya dengan cara clear atau CLS. Nah, untuk merubah warna font, kita bisa merubahnya menjadi font apa saja warnanya. Untuk font warna hijau, perintahnya color A. Nah, kemudian kita bersihkan dulu. Nah, kemudian untuk membuat database MySQL, jalankan dulu perintah berikut. cd ini artinya change directory ya. Kemudian enter cd cd sum cd MySQL cd bin, kemudian MySQL min u root. Enter. Nah, jika muncul welcome, berarti kita sudah bisa membuat database di sini. Nah, untuk mulai membuat database, kalian bisa menjalankan perintah create database, nama database, kemudian tekan enter. Nah, jangan lupa mengakhiri setiap perintah dengan titik koma. Nah, sebelum membuat database, kita munculkan database yang sudah ada dengan cara show databases. Jangan lupa titik koma. Nah, kemudian nama database di sini akan muncul database yang sudah saya buat. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database absensi ya. Ini dikarenakan ini sudah ada, jadi absensi siswa, kita membuat database absensi siswa ya. Perintahnya create database absensi siswa titik koma. Nah, untuk membuat database tidak diperkenankan menggunakan spasi. Jadi kalian bisa
menggantinya dengan tanda underscore atau garis bawah. Kemudian enter. Nah, jika query oke, maka database sudah kita buat. Untuk memunculkan atau melihat perintahnya show databases titik koma. Nah, jadi database absensi siswa sudah kita buat. Di dalam database tentu harus ada tabel ya untuk menyimpan data. Untuk membuat tabel, jalankan perintah create table. Nah, di sini saya ingin membuat tabel yang bernama absen yang terdiri dari 5 file. Di antaranya ada NISN, kelas, nama, jenis kelamin, dan jurusan ya. Jika muncul tulisan query oke, berarti perintah berhasil dijalankan atau tidak error ya. Nah, sebelum ke tabel, kita gunakan dulu database mana yang akan kita buat atau diisi tabel. Perintahnya use. Jadi use absensi siswa. Jangan lupa di koma. Setelah itu enter. Nah, jika database change, kita bisa membuat tabel. Di sini perintah untuk membuat tabel yaitu create table, nama tabelnya create table, nama tabelnya apa, misalkan absen gini. Kemudian kurung buka gini, enter. Ada apa saja, misalnya NISN atau NIM untuk mahasiswa. Kemudian tipe datanya apa, misalnya integer. Kemudian di sini bisa disetting kata kuncinya atau primary key-nya NISN. Sininya primary key. Nah, nilai integernya berapa, misalnya 4. Biasanya defaultnya ada 11 kalau di server phpMyAdmin. Nah, kita hanya membutuhkan 4 saja. Bebas ya, mau 11, mau 255, sesuai kebutuhan data. Kemudian enter. Setelah itu misalnya kelas int, tipe datanya integer, jumlahnya misalnya 2 ya, koma, enter. Nama, tipe datanya varchar, jumlahnya misalnya 20. Kemudian jenis kelamin, misalnya 20. Tipe datanya varchar. Selanjutnya jurusan, tipe datanya varchar, berjumlah 20. Nah, setelah ini enter, beri tanda kurung tutup, kemudian titik koma. Kemudian enter. Untuk melihat deskripsi tabel, perintahnya des, nama tabel absen, kemudian titik koma. Nah, tampilannya seperti berikut. Nah, untuk mengisi
NISN berapa, kelas berapa, nama siapa, jenis kelamin apa, jurusan apa misalnya. Perintahnya untuk mengisi data tabel adalah insert into, nama tabelnya apa, kemudian value atau nilai. Nah, sekarang kita akan memasukkan data pada tabel yang telah kita buat. Jika data yang dimaksudkan berupa percar, di dalam pengisian harus terdapat tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Nah, lebih mudahnya langsung saja kita jalankan perintah berikut. Insert into, kemudian nama tabel, absen, value-nya apa, nilainya. Langsung saja value, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, ketika memasukkan data pada tabel harus berurutan biar data yang ditambahkan sesuai dengan kolom atau filenya. Kalian bebas menentukan berapa banyak data yang ingin kalian masukkan pada tabel. Sebagai contoh di bawah, di sini hanya memasukkan 5 data saja ya. Atau dalam database disebut 5 record. Setelah itu kita buat NISN-nya misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya, kemudian koma. Nah, kelas misalnya 11. Nama, nah untuk nama dikarenakan tipe datanya varchar, terus menggunakan tanda petik seperti ini atau seperti ini juga bisa. Biasanya saya menggunakan tanda petik 1. Misalnya nama di sini saya isi misalnya Fikri, kemudian koma, jenis kelamin laki-laki, nah kemudian jurusan misalnya RPL atau rekayasa perangkat lunak. Jangan lupa memakai tanda petik, misalnya bebas di sini mau teknik informatika atau apa. Sebagai contoh, ini hanya sebagai contoh ya. Jangan lupa di akhir menggunakan titik koma. Setelah itu kalian enter. Nah, jika query oke, maka satu data pada tabel ini sudah kita buat. Nah, untuk melihat hasil atau isi data yang telah kita masukkan, perintahnya select bintang from nama tabel. Jadi select bintang from nama tabelnya apa tadi, absen, jangan lupa titik koma. Nah, jadi seperti berikut hasilnya. Di sini ada NISN, kelas, nama, jenis kelamin, dan juga jurusan. Untuk menambahkan data lagi, perintahnya sama, insert into, absen, value-nya apa misalnya. Misalnya kita akan membuat atau memasukkan data baru, perintahnya sama, insert into, absen, value-nya, value itu nilai, misalnya 12, 21, kemudian kelasnya misalnya 11, nama misalnya Fikri 2 misalnya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, jurusan misalnya jurusan teknik informatika. Jangan lupa pakai titik koma. Untuk melihat deskripsi tabel, perintahnya des, nama tabel absen, kemudian enter. Nah, jadi deskripsi tabelnya seperti berikut. Untuk melihat data yang sudah kita masukkan, perintahnya select bintang from. Select bintang from nama tabel absen.
titik koma. Nah, dua data sudah kita masukkan ya. Nah, untuk menghapus atau mendelete dan juga mengupdate, perintahnya kita akan mengupdate dulu. Misalnya kita akan mengupdate yang ini, yang Fikri 2, namanya misalkan kita update menjadi Fikri Nur Fahmi. Nah, perintahnya update, di sini update, kemudian nama tabelnya tadi tabel absen, set di sini yang mana yang mau diupdate, misalnya nama sama dengan diganti mau jadi apa, misalnya Fikri Nur Fahmi misalnya gini. Kemudian where, nah primary key tadi NISN ya, jadi kita gunakan primary key ini, NISN sama dengan, nah ambil dari sini 1221 misalnya 1221 ya, jangan lupa titik koma. Nah, jika query oke, maka data sudah berhasil diupdate. Nah, untuk melihat data yang sudah kita update, perintahnya sama, select bintang from nama tabel. Nama tabel di sini absen, jadi select bintang from absen. Nah, jadi data ini sudah berhasil kita update. Nah, untuk mendelete, misalnya kita akan mendelete data yang ini, yang bawah, yang Fikri. Perintahnya delete from nama tabel. Nama tabelnya apa tadi? Absensi. Absen maksudnya tabel absen. Kita akan delete where di sini NISN. Ya, tadi primary key-nya adalah NISN. Nah, yang mana? Misalnya yang 1234 titik koma, kemudian enter. Nah, jika query oke, berarti data yang ini sudah berhasil kita hapus atau delete. Nah, caranya untuk melihat sama perintahnya select bintang from absen ya, kita enter. Nah, jadi datanya sudah kita delete dan sudah berubah menjadi satu data. Nah, untuk menghapus database ini yang sudah kita buat, perintahnya drop database, nama database. Nah, misalnya kita akan menghapus database yang ini, database absensi siswa. Kita akan drop database absensi siswa ya, jangan lupa titik koma. Nah, jika query oke, maka database sudah berhasil di drop. Kita lihat dengan cara show databases. Nah, jadi database absensi siswa sudah kita hapus. Nah, hati-hati dalam penulisan kodenya, harus teliti, satu huruf terlewat akan error ya. Nah, selengkapnya, apapun data yang Anda miliki, selama data tersebut hanya kalian kumpulkan begitu saja, maka data tersebut mungkin malah justru akan membuat kalian repot. Dengan memasukkan semua data ke dalam database, pencarian data akan jauh lebih mudah. Sebagai contoh, dengan menggunakan database, sebuah perusahaan bisa dengan mudah mencari para karyawan yang berhasil melampaui target penjualan dalam periode tertentu. Kalian juga bisa membuat lebih dari satu tabel, di mana setiap tabel berisi informasi yang berbeda namun saling terkait, misalnya tabel karyawan dan tabel absensi. Dari kedua tabel tersebut, dengan memanfaatkan keterkaitan di antara keduanya,
kalian bisa melakukan cross reference untuk memperoleh informasi yang kalian butuhkan. Salah satunya yaitu informasi mengenai siapa saja di antara para karyawan yang jumlah absensinya paling banyak atau paling sedikit dalam kurun waktu 1 tahun. Informasi seperti ini hanya bisa kalian peroleh jika kalian memiliki sebuah database yang terstruktur dengan baik. Nah, itu saja. Terima kasih.